Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan tentang laporan statistik hasil mengiklankan Mandua Bantul di Facebook. Jadi untuk zaman yang sekarang itu sudah serba online, iklan di internet itu menjadi salah satu hal yang penting. Tidak hanya iklan dengan cara konvensional, salah satunya adalah door to door atau datang langsung menawarkan produk ke konsumen. Tetapi untuk zaman sekarang ini yang serba digital, periklanan internet harus dicoba. Di satu sisi cost-nya itu lebih murah, di sisi lain target konsumennya akan jauh lebih besar daripada yang model konvensional. Kemudian salah satu yang harus disegerakan karena kondisi COVID-19 ini, di mana banyak sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang modelnya sudah serba online. Yang biasanya kita lakukan itu door to door atau langsung datang ke madrasah-madrasah untuk menawarkan atau menyampaikan informasi seputar Mandua Bantul, sehingga gara-gara COVID ini kita gitu tidak bisa menawarkan apa yang sudah ada di Mandua Bantul. Oleh sebab itu maka iklan internet ini harus segera untuk digunakan di Mandua Bantul. Salah satu yang memiliki pengguna yang begitu besar itu adalah Facebook, ya. Facebook ini berdiri 4 Februari tahun 2004. Jadi sudah cukup lama. Kemudian penggunanya juga cukup besar, makanya menjadi target pertama untuk beriklan. Nah, syarat untuk bisa beriklan di Facebook itu yang pertama harus memiliki akun pribadi dulu. Jadi seperti ini ya, akun pribadi di Facebook, kemudian membuat yang namanya fan page, ya. Jadi kalau ingin beriklan tidak bisa menggunakan akun Facebook, ya. Jadi harus memiliki fan page. Jadi fan page ini merupakan halaman yang dibuat terpisah dari profil Anda dan merupakan akun bisnis yang mewakili perusahaan atau organisasi, ya. Jadi terlihat seperti profil Facebook, tapi itu beda. Jadi kalau profil Facebook itu arahnya untuk ke personal, untuk pribadi, tapi kalau untuk berbisnis itu wajib memiliki fanpage Facebook. Kalau tidak memiliki fanpage Facebook tidak bisa beriklan, ya. Jadi satu orang itu bisa membuat fanpage itu lebih dari satu, ya. Nah, untuk contohnya bahwa Mandua Bantul itu sudah memiliki fanpage, ya. Pastikan Bapak Ibu sudah bergabung di fanpage Mandua Bantul. Bahkan untuk siswa-siswi itu dikatakan harus gabung, ya. Kemudian di sini itu sebelah kiri itu banyak sekali menu. Nah, kita akan fokus di menu yang namanya pusat iklan. Jadi kalau sudah pernah beriklan, nanti di pusat iklan ini akan ada statistiknya, ya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk uji coba
pertama kali beriklan di Facebook itu sudah membelanjakan sebesar 140.000 ya. Rentang waktunya itu dalam 1 minggu dan 1 hari itu minimal membelanjakan Rp20.000. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini ada ringkasan 60 hari terakhir, ada beberapa statistik angka atau data yang merupakan hasil iklan selama 1 minggu dengan jumlah 140.000. Dilihat itu cukup menarik ya, cukup menarik. Karena apa? Yang pertama, di sini adalah ada istilah jangkauan. Ya, jangkauan itu sekitar 23.856 orang. Kemudian ada interaksi postingan sebesar 2.579. Kemudian klik tautannya itu 755. Nah, akan saya sampaikan satu persatu. Jadi yang pertama ini adalah, oke, bawahnya dulu, nanti akan saya jelaskan untuk per bagian tadi ya. Yang selanjutnya adalah iklan di bawahnya ini ya. Di sini ada tertulis statusnya sudah selesai. Jadi artinya Man2 Bantul itu sudah membelanjakan sebesar 140.000 ya. Anggap saja ini 140.000 ya. Selama 7 hari dengan per hari itu Man2 Bantul itu membuang dana itu sebesar Rp20.000. Jadi per hari 20.000, hari berikutnya 20.000 dan seterusnya. Karena di Facebook itu minimal untuk beriklan dalam 1 hari itu minimal adalah 20.000 ya. Kalau dulu itu sekitar 10.000 ya, sekarang sudah naik. Sama ya, di sini ada statistik yang lebih kasar ya. Jadi di sini ada jangkauan dan ada klik tautan. Itu harusnya sama dengan atas. Oke, di sini saya akan tampilkan hasil. Jadi yang pertama, apa sih yang diiklankan di Facebook untuk Man2 Bantul itu? Jadi ini. Mungkin saya akan klik edit iklan. Intinya seputar PPDB ya. Seperti yang biasanya dilakukan secara konvensional, sekarang dilakukan dengan model digital atau istilahnya digital marketing ya. Jadi intinya penerimaan peserta didik baru bla 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 bla, intinya ada inti pokoknya program unggulan, info seputar PPDB. Kalau diklik itu akan lari ke website PPDB Man2 Bantul. Kalau langsung ingin mendaftar langsung ada formnya. Kemudian di sini ada kontak person ya. Jadi kontak personnya ini ya, ada 2. Kemudian ada gambar, kemudian ada video. Jadi untuk gambar, nah silahkan. Kalau nggak tahu gambar apa yang diiklankan oleh Man2 Bantul, silahkan dibuka Facebook fanpage-nya Man2 Bantul. Yang belum gabung ya silahkan bergabung, karena itu ke depan menjadi salah satu nyawanya Man2 Bantul untuk menuju madrasah yang dikenal di masyarakat. Ini adalah videonya ya. Video selanjutnya ya silahkan Bapak Ibu bergabung di fanpage Man2 Bantul untuk melihat videonya. Jadi perkiraan hasil hariannya itu orang yang dijangkau itu antara perharinya ya, itu antara 2.000 sampai 5.500 ya. Target tautannya perharinya antara 36 sampai 104. Oke ya, nanti 140.000 itu kena pajak 10% ya. Jadi pajaknya 14.000 ya. Jadi sekitar habis 155.000 termasuk pajak. Oke, ini. Jadi syaratnya yang pertama itu target iklan
Yang pertama itu menawarkan PPDB Mandua Bantul, tetapi juga ingin menambah traffic dari website Mandua Bantul sehingga bisa mengenal lebih jauh bagi yang melakukan klik di iklan PPDB Mandua Bantul. Jadi ini adalah informasi yang kasar, kemudian informasi yang lebih lengkap itu berada di websitenya Mandua Bantul. Harapannya yang pertama, masyarakat itu tahu lokasi di Mandua Bantul itu berada di lokasi mana. Kemudian websitenya juga tahu, oh websitenya Mandua Bantul itu ada di sini gitu ya. Nah untuk websitenya ini itu lebih detail. Jadi modelnya iklannya itu menambah traffic ya. Jadi ada iklannya muncul, kemudian ada tombol daftar sekarang. Kalau diklik ya nanti larinya ke sini. Nah kalau pengen lebih detail lagi para pemirsa di Facebook. Oke, ini adalah iklannya. Kemudian di sini saya akan klik tampilkan hasil supaya nanti lebih mudah untuk menyampaikan informasi ya. Yang pertama adalah kinerja. Kinerja ini ada 139,99 rupiah dibelanjakan selama 16 hari. Ya, jadi ini sebenarnya sudah atau ini vakum 1 minggu ya, karena 1 minggu itu saya sendiri itu perlu melakukan konfirmasi. Walaupun saya itu sudah membayar, ternyata di Facebook itu ada verifikasi harus mengupload KTP ya, dan itu kemarin saya agak lama memperbaiki datanya ya. Jadi mungkin H-1 sebelum iklan itu jalan, jadi sudah melakukan pembayaran. Kemudian hari kelima itu baru saya proses karena ternyata saya tidak bisa menjalankan iklan karena akunnya itu dibatasi. Nah ternyata dari Facebook itu minta KTP ya. Kemudian diupload dan sudah selesai sehingga bisa mengontrol iklannya. Jadi jangan Bapak Ibu anggap bahwasanya kita membayar itu terus kita dibebaskan untuk mengontrol iklan. Enggak, di Facebook itu enggak seperti itu. Kita juga harus melakukan konfirmasi, khususnya adalah identitas yang diakui di negara tersebut. Bisa paspor ya, atau mungkin KTP salah satunya, supaya nanti yang bertanggung jawab nanti kalau ada apa-apa iklannya itu melanggar aturan di negara tersebut, itu nanti bisa diproses oleh hukum ya. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah klik tautan. Klik tautan ini adalah tampilan di Facebook orang yang mengklik link yang sudah disiapkan di iklan yang dipasang di Mandua Bantul. Itu ada 755 orang. Artinya ada 755 orang dalam rentang waktu 1 minggu itu melihat informasi linknya Mandua Bantul. Menurut saya itu sebuah angka yang cukup besar ya. Karena dengan angka 140.000 itu bayangkan Bapak Ibu, itu ada 755 orang yang datang di Mandua Bantul secara virtual ya, selama 1 minggu. Apakah selama ini kita melakukan dengan model konvensional itu tidak akan cukup dalam 1 minggu itu bisa mendatangkan orang ke Mandua Bantul itu sampai 755. Bisa jadi itu rentangnya itu biasanya kalau saya melihat data yang biasa Bapak Ibu buat itu mungkin 6 bulan itu hanya sekitar berapa 100 orang yang datang betul-betul di Mandua Bantul ya. Tapi dengan model digital ini ternyata lebih besar ya, karena salah satunya adalah kondisi COVID seperti ini. Ada istilah
baru lagi yang namanya adalah orang rebahan. Orang rebahan itu orang yang nggak mau kemana-mana karena kondisi ya, bukan karena dia malas, itu bukan, karena kondisi. Jadi beli barang saja model online ya, semuanya model mudah sekarang ya. Kemudian jangkauannya, ini jangkauan yang cukup menarik. Ini jangkauannya adalah 23.856 orang yang melihat iklan Mandua Bantul ya. Perlu diketahui bahwa iklan Mandua Bantul ini dipasang itu tingkatnya provinsi. Jadi Bantul bisa melihat, kemudian Kulon Progo itu bisa melihat. Jadi ada 5 kabupaten itu bisa melihat iklannya Mandua Bantul selama 1 minggu. Dan ini itu angkanya cukup besar sekali, dan saya melihat itu hasilnya saya sangat puas dengan hasil data ini ya. Ada 23.856 orang yang melihat. Nah, ada yang menarik lagi nanti datanya ya. Ternyata 23.856 ini itu melihatnya via ponsel. Nah, di komputer itu ternyata tidak ada yang mengakses di komputer ini ya. Saya akan melihat penempatannya. Itu ternyata 23.856 itu tampil di kabar beranda aplikasi seluler. Jadi saat kita menggunakan aplikasi Facebook, menggunakan mobile, itu saat dibuka pertama kali jebret, itu akan langsung tampil di layar ponsel yang memiliki aplikasi Facebook. Itu ada 23.472 orang. Nah, data ini memperlihatkan bahwa bagaimana ponsel itu menjadi salah satu hal yang penting di Indonesia ya. Jadi gampangannya begini, kalau sekolah ataupun pemerintah melarang ponsel digunakan, itu harusnya segera direvisi. Artinya dia tidak paham tentang kekuatan ponsel ini. Ponsel itu sebenarnya yang versi Android itu adalah komputer mini ya, komputer kecil yang memang bisa bekerja sebagai komputer. Kalau sampai madrasah itu melarang menggunakan HP, nah berarti madrasahnya sudah madrasah jadul, itu tidak mengajarkan materi atau tidak mengajarkan sesuai dengan zamannya, atau sudah ketinggalan, mungkin ketinggalan 100 tahun itu ya, sekolah atau madrasah, atau mungkin pemerintah yang membuat aturan melarang ponsel. Nah, itu cukup menggelitik bagi saya, dan itu sudah Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, yang tahun-tahun yang lalu, bahwasanya ponsel itu dilarang. Nah, itu berarti perlu belajar lagi ya. Yang melarang itu harus belajar lagi, karena itu memang loh Pak, itu kan kalau ponsel itu kan mengganggu pelajaran. Nah, yang ngomong seperti itu introspeksi diri. Berarti Bapak Ibu harus belajar lebih banyak tentang teknologi. Itu wajib Bapak Ibu ya. Nanti terlalu enak nanti kita sebagai guru ya, Bapak Ibu guru itu sudah mendapatkan fasilitas yang begitu besar dari negara, sudah termasuk guru yang tersertifikasi. Nah, ada masalah tentang ponsel tidak bisa menyelesaikan ya. Itu menurut saya menggelitik kalau itu ya. Lucu ya. Ya, namanya guru ya harus update. Guru itu kenapa menjadi guru ya, dianggap masyarakat guru itu pinter ya. Makanya orang tua ya minta bantuan kepada guru-guru piye carane HP yang siswa yang memiliki, anaknya memiliki ponsel itu bisa terkontrol dan bisa bermanfaat menggunakan ponsel ya. Itu poinnya ya. Sekarang Bapak Ibu harus wake up dengan data ini ya. Kenapa kok saya itu beriklan di Facebook? Salah satunya untuk membuka mindset ya, membuka mindset semua orang. Ini loh datanya di madrasah itu, di sekolah-sekolah itu seperti ini. Bahwasanya ponsel itu sekarang itu hampir digunakan banyak orang. Nah, di sini di kabar beranda desktop itu malah nggak ada, 0. Saya itu cukup kaget ya, 0 ya. Berarti ponsel itu menjadi
barang yang pokok ya. Jadi mau nggak mau jika madrasah atau sekolah melarang penggunaan ponsel, harus segera direvisi. Bagaimana caranya? Kalau bisa malah saat belajar ya, di kelas itu ponsel itu wajib digunakan ya, karena ada hal-hal yang menarik kalau Bapak Ibu itu bisa mengolah dengan ponsel, apalagi di madrasah sekarang, sekolah-sekolah sekarang kan sudah ada WiFi tiap ruangan. Berarti untuk apa masang WiFi tiap ruangan itu kalau ponsel saja dilarang? Itu kan lucu ya. Selanjutnya 23.856 karena ini digunakan di handphone. Menurut informasi dari marketing Facebook bahwa iklan ini dihitung kalau dia itu melogout. Jadi bisa jadi orang itu melihat iklannya Man2 Bantul itu dihitung dia 2 kali, misalkan yang pertama login, kemudian dia melihat iklannya, kemudian logout, kemudian login lagi, itu dianggap 2. Tapi kalau dia itu yang melihat itu tidak melogout akun Facebooknya, maka walaupun itu iklannya muncul terus setiap membuka beranda ya, itu tidak dihitung. Nah, di sini yang menarik. Karena apa? Ternyata di sini menggunakan aplikasi seluler. Berarti 23.472 ini adalah orang yang unik atau orangnya itu berbeda. Tidak mungkin sekarang, itu sangat jarang sekali orang itu melogout Facebooknya, betul enggak? Coba Bapak Ibu perhatikan yang memiliki aplikasi seluler di HP itu, aplikasi Facebook di HP itu jarang sekali untuk melogout ya. Saya sendiri saja menggunakan aplikasi Facebook itu ya, kalau dibuka ya dibuka terus, nggak pernah saya logout ya. Karena kalau sudah saya logout, saya malas untuk biasanya orang untuk memasukkan username dan password. Dan ini sudah dipastikan yang melihat informasi ya, informasi ini ya, itu 23.472 orang itu orang yang berbeda. Ini memang benar dari informasi di sini bahwa ini bisa jadi orang itu bisa melihat iklannya itu 2 kali 3 kali ya. Tapi dengan catatan harus di-logout dulu. Kalau nggak di-logout nanti tidak dihitung. Nah, atau dihitung 1 kali. Nah, ini kenapa kemarin itu Man2 Bantul itu minta untuk didampingi tim marketingnya langsung dari Facebook. Tujuannya supaya data yang didapat ini betul-betul jelas ya. Jadi kemarin itu sudah 2 kali kami itu ditelepon sama marketing Facebook tentang mengolah datanya ini itu bagaimana ya, supaya nanti bisa lebih dapat bahwa betul-betul iklan yang dikeluarkan oleh madrasah itu nanti bisa betul-betul efektif ya. Yang kedua, nanti kalau ada informasi yang terbaru dari Facebook dengan adanya marketing itu akan lebih cepat ya, karena orang dengan orang ngobrolnya, tidak dengan orang dengan mesin ya. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya per klik. Jadi kalau dia mengklik ya 755 itu biayanya Rp185. Itu menurut saya lebih murah ya. Bayangkan saja dengan hanya modal 140.000 ternyata yang melihat informasi Man2 Bantul itu 23.856, dan itu betul-betul dia melihat ya, tidak hanya sekilas. Dia melihat ya, melihat langsung gitu ya, lebih dekat. Nah, itu lebih efektif lagi daripada banner ya, banner yang ditempel-tempel itu ya. Itu mungkin ditempel dan banyak orang yang lalu lalang, tapi bisa jadi itu tidak melihat karena sudah sibuk dengan perjalanan dia masing-masing ya di jalan. Tapi walaupun begitu, cara konvensional itu tetap dijalankan ya, digabung dengan cara yang lebih update di bidang teknologi yang salah satunya menggunakan digital marketing ini.
dikolaborasi ya. Jangan yang model konvensional itu dihilangkan sama kali, jangan. Kecuali itu memang sekolahnya sekolah online ya, full online. Nah, itu bisa jadi digital marketing itu menjadi pokok utama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas. Jadi interaksi postingan. Interaksi postingan itu orang yang melakukan, bisa jadi membuka brosurnya, bisa jadi itu mengklik videonya ya, bisa jadi like, bisa jadi mengomentari. Itu ada 2.579 orang. Sangat besar. Artinya kalau ditatap muka langsung itu sama orang yang menanyakan. Datang ke madrasah menanyakan, "Man 2 Bantul buka itu toh, buka PPDB toh sekarang." Nah, itu sama dengan seperti itu dalam tatap muka, dan dia langsung datang ke madrasah. Ini juga sama. Bayangkan dalam 1 minggu itu kita sudah berinteraksi sebanyak 2.579. Bayangkan kalau Bapak Ibu itu datang selama 1 minggu sebanyak 2.579 dan ngomong satu-satu. Nah, itu iso lemes awake. Awake dadi kuru kabeh. Nah, dengan model digital ini akan jauh lebih mudah dan lebih murah. Nah, tayangan video 3 detik itu dilihat 1.778. Jadi video-video BBDB yang sudah dibuat dengan durasi 1 menit sekian itu, ya itu sudah di-play, itu minimal 3 detik itu 1.778. Lumayan Bapak Ibu. Ini menurut saya 3 detik itu sangat-sangat penting karena sudah tertampil kan di situ PPDB Man 2 Bantul. Wah, intinya orang itu udah tahu, oh Man 2 Bantul sekarang itu sudah membuka pendaftaran baru. Kemudian ada yang mengklik tautan itu ada 755 dan yang menanggapi 44. Ya enggak apa-apa, sedikit ya. Yang menanggapi baru 44. Itu kan lumayan, tetap lumayan. Kemudian selanjutnya ada yang menarik di sini Bapak Ibu, ternyata yang melihat di beranda Facebook itu banyaknya adalah laki-laki ya. Perempuan itu hanya 23,4%, kemudian laki-laki itu sebanyak 76,6% ya. Ini cukup menarik dan cukup kaget. Kemarin saja saat dibahas sama tim marketingnya Facebook, saya ditelepon, itu kaget dia. Lah kok bisa yang banyak itu ternyata laki-laki ya. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya, karena apa? Bisa jadi ini sekarang itu perempuannya banyak lari ke Instagram atau ke IG. Kenapa? Kalau IG itu kan modalnya kita bisa, orang itu kan wajib foto. Nah, namanya perempuan ya kayak gitulah. Mungkin lipstiknya baru, mungkin bedaknya baru ya. Dia pengen narsis lah intinya, foto. Itu lebih penyampaiannya akan lebih mudah karena model grafis itu ya. Dan mungkin Facebook sekarang banyak ditinggalkan, mungkin salah satunya mungkin itu ya. Jadi polane wis beda. Kalau dulu Facebook itu digunakan para perempuan, nah sekarang terbalik. Sekarang malah laki-laki yang lebih banyak, dan ini rentangnya 13 tahun sampai 54 tahun. Jadi ini memang targetnya itu seperti itu. Jadi 13 tahun itu ya sekitar SMP kelas 2 gitu ya. Kemudian lulus dia juga bisa melihat. Nah, SMP kelas 2 ini targetnya itu menjadi investasi. Nah, menjadi investasinya Man 2 Bantul minimal ya yang belum sekolah itu melihat iklannya Man 2 Bantul. Dan ini 18 sampai 24 angkanya ya mirip-mirip lah ini. Nah, untuk yang 18 ke atas, 24 tahun ke atas itu supaya orang tua murid itu juga melihat iklannya Man 2 Bantul. Siapa tahu orang tuanya itu merekomendasikan ke anaknya untuk sekolah di Man 2 Bantul. Makanya rentangnya itu antara 24 sampai 54 tahun. Itu sesuai dengan target berarti ya. Kemudian targetnya hanya di Yogyakarta, umurnya 14 sampai 55 tahun ya.
dengan total anggaran Bapak Ibu yang dikeluarkan itu sebesar ini ya, anggaran iklannya 140-an, kemudian kena pajak dari Indonesia itu 10%, 14.000, jadi total yang dibelanjakan adalah 154.000 ya. Menurut saya hasil seperti ini itu sangat-sangat bagus banget ya. Jadi dengan modal 140.000 itu kita bisa mendatangkan orang sebesar 23.856 orang yang datang di Mandua Bantul ya selama 1 minggu. Dengan cara konvensional ini jelas tidak akan bisa target ya. 23.000 ini sangat sulit kalau model yang konvensional. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang hasil data ya, hasil data iklan Mandua Bantul di Facebook ya? Semoga silakan nanti Bapak Ibu bisa dalam hati mungkin membuat kesimpulan sendiri ya. Intinya bahwa kami itu sudah melaporkan ya hasil iklan Facebook selama 1 minggu ini. Nah, nanti tetap akan diteruskan lagi ya, dengan dana yang jauh lebih besar untuk mengiklankan Mandua Bantul di Facebook. Nanti akan dikembangkan lagi untuk iklan untuk yang lain, misalnya di YouTube ya, iklan yang lain mungkin dikembangkan terus. Mulai nanti digital marketing itu akan menjadi salah satu pokok cara promosi terbaru di Mandua Bantul. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan ini belum kami sampaikan ya. Detailnya itu adalah sekarang sudah selesai. Jadi saya laporkan ini betul sudah berhenti iklannya, supaya nanti saya mendapatkan data yang betul-betul real, bukan data dinamis tapi sudah data statis. Tujuannya itu mendapatkan lebih banyak pengunjung di situs web. Jadi iklannya itu nanti saat diklik akan lari di sini. Nah, dilari di informasi PPDB. Kemudian anggarannya itu 20.000, durasinya 16 hari. Ini sebenarnya jalannya itu hanya 1 minggu. Karena untuk yang 1 minggunya itu digunakan untuk memperbaiki data saya sebagai pengiklan, supaya bisa mengakses iklan, lebih bisa mengontrol iklan yang saya buat. Karena fanpage itu kan, Mandua Bantul itu kan bukan fanpage saya ya. Saya hanya sebagai admin aja di situ. Jadi tinggalan masa lalu gitu ya. Kemudian tanggal mulainya itu 22 Februari sampai 10 Maret. Ini dibuat oleh ini ya, nama sendiri, akun iklannya ini, ID-nya ini. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan. Ini sudah mundur 4 hari ya, karena sekarang 14, tanggal 14 ini harus saya segera mengiklankan untuk menargetkan nanti tanggal 21 itu 20 ya. Kalau 20 kalau bisa itu sudah mencapai 350.000, sehingga nanti Mandua Bantul bisa mendapatkan free 700.000 untuk beriklan. Nah, 700.000-nya itu akan digunakan iklannya secara berkala sampai PPDB Mandua Bantul itu nanti selesai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bisa menambah wawasan ya, bisa menambahkan informasi ya bagi Bapak Ibu. Dan mohon maaf nanti kalau mungkin saya menyampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu ya, saya mohon maaf. Mungkin ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.